Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valerie Julieta dari kelas 11 akuntansi 1, nomor absen 36. Saya dari SMK Negeri 42 Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh penerapan dimensi 3 dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu dimensi 3? Yuk simak videonya. Dimensi 3 adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang seni, animasi, komputer, dan juga matematika. Setiap bangun dari 3 dimensi memiliki kapasitasnya sendiri, yang biasanya disebut juga dengan volume. Nah, di sini saya akan menerapkan atau memberikan contoh penerapan dimensi 3 dalam kehidupan sehari-hari. Sinta akan mengadakan acara ulang tahun di sebuah kafe milik pamannya. Lalu, Sinta ingin menghias kafe tersebut dengan menggunakan sebuah lampu hias yang akan diletakkan di tengah-tengah langit ruangan tersebut. Dan dari setiap sudut atas ruangan hingga ke tengah lampu hias akan dipasang pita. Lalu, berapakah panjang pita yang dibutuhkan oleh Sinta jika ruangan yang dipakai berukuran 8 meter kali 8 meter dikali 3 meter? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis soal tersebut. Nah, di sini kita perhatikan soalnya. Terdapat sebuah ruangan, tetapi kita belum tahu ruangan itu berbentuk apa. Misalnya seperti kubus, limas, ataupun balok. Nah, kita tuh nggak tahu ruangan itu. Makanya kita harus analisis soal tersebut. Yang pertama itu bisa kita lihat dari ukurannya, 8 meter dikali 8 meter dikali 3 meter. Otomatis ini panjang kali lebar kali tinggi. Dapat kita simpulkan bahwa ruangan tersebut berbentuk balok. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah contoh balok. Nah, di sini bisa kita namakan balok ini balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini kita bisa sebutkan di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, balok A, B, C, D, E, F, G, H ini berukuran panjang 8 meter, lebar 8 meter, dan tinggi sebesar 3 meter. Nah, yang ditanya adalah berapa panjang pita yang dibutuhkan Sinta. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih detail, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan dengan menggunakan balok ini. Nah, kita ketahui bahwa balok ini berukuran 8 meter kali 8 meter dikali 3 meter. Lalu balok ini memiliki titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini Sinta ingin meletakkan sebuah lampu hias di tengah-tengah ruangan atas tersebut. Jadi, ruangan atas dari balok ini yang mana? Otomatis yang bagian ini. Nah, Sinta itu akan menaruhkan sebuah lampu di atas langit-langit ruangan tersebut. Berarti, misal ini sebuah lampu, lalu kita taruh di atas sini. Nah, setelah ditaruh lampu di tengah-tengah sini, Sinta ingin memasangkan pita dari setiap titik sudut bagian atas ruangan hingga ke tengah lampu hias. Jadi, otomatis yang dibutuhkan Sinta adalah panjang pita dari titik E ke G hingga F ke H, yaitu yang panjangnya sama. Jadi, pertanyaannya adalah berapa panjang pita yang dibutuhkan Sinta? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detailnya. Langkah pertama, Anda harus membuat sebuah balok. Misalnya, balok A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu, di sini kita tulis ukurannya 8 meter, 8 meter, dan 3 meter. Ini sebagai ilustrasi. Nah, lalu kita menaruh lampu di sini, di tengah-tengah sini. Ini adalah sebuah lampu hias. Lalu, Sinta akan menanamkan panjang atau sebuah pita dari E ke G hingga F ke H. Jadi itu setiap pojok titik sudutnya itu akan dipasangkan sebuah pita. Jadi pertanyaannya adalah berapa panjang pitanya? E, F, G, H adalah sudut ruangan bagian atas. Panjang pita sama dengan panjang diagonal bidang. Nah, langkah yang pertama adalah EG kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kenapa 8? Karena panjang EF
sama dengan panjang AB. Jadi kita masukin 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. EG kuadrat sama dengan 64 ditambah 64. EG kuadrat sama dengan 128. EG sama dengan akar dari 128. Di sini dapat kita perkecil, yaitu EG sama dengan akar dari 64 dikali 2. Akar dari 64 berapa? 8. Jadi EG sama dengan 8 akar 2 meter. Karena EG sama dengan panjang HF, maka panjangnya sama, yaitu 8 akar 2 meter. Jadi, panjang pita yang diperlukan yaitu 2 dikali 8 akar 2 sama dengan 16 akar 2 meter. Jadi, panjang pita yang diperlukan oleh Sinta adalah 16 akar 2 meter. Nah, itu dia penerapan dimensi 3 dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proyeksi garis terhadap bidang. Proyeksi garis terhadap bidang. Proyeksi dapat diartikan sebagai pencerminan sebuah garis pada sebuah bidang atau sebuah objek sehingga menghasilkan suatu bayangan yang kita sebut hasil proyeksi. Nah, di sini ada satu contoh proyeksi garis terhadap bidang dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya, Dina mempunyai sebuah kotak yang setiap sisinya berukuran 8 cm. Lalu, Dina ingin mengukur proyeksi salah satu garis yang ada di kotak tersebut. Misalnya, proyeksi garis AH pada bidang BDHF. Hitunglah proyeksi garis pada bidang tersebut. Nah, di sini kita harus analisis juga soalnya. Di sini Dina itu mempunyai sebuah kotak yang setiap sisinya berukuran 8 cm. Berarti otomatis kotak ini adalah bangun ruang kubus, ya. Lalu ditanya adalah proyeksi garis AH pada bidang BDHF. Nah, di sini saya sudah memberikan satu contoh atau saya membuat satu contoh bangun ruang kubus di mana yang setiap sisinya berukuran 8 cm. Yang ditanya adalah proyeksi garis AH pada bidang BDHF. Nah, yuk kita bahas secara lebih detailnya. Pertama itu kita harus membuat sebuah kubus agar kita mengenal atau mengetahui ilustrasinya seperti apa. Kubus ini berukuran 8 cm setiap sisinya. Nah, atau bisa kita namakan dengan kubus AB, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini saya sudah membuat satu contoh kubus, di mana kubus ini kita namakan A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, setiap sisi kubus ini berukuran 8 cm. Nah, pertanyaan adalah proyeksi garis AH terhadap bidang BDHF. Nah, di sini pada gambar ini terlihat jelas bahwa kita harus menggambarkan kubus supaya kita mengenal atau membayangkan sebuah ilustrasinya seperti apa. Kemudian di sini kita gambar dulu kubusnya berukuran 8 cm setiap sisinya. Kemudian kita namai titik A, B, C, D, E, F, G, H. Karena yang ditanya adalah proyeksi garis AH, berarti kita tarik garis dulu antara titik A dengan H. Kemudian proyeksi garis AH terhadap bidang BDHF. Jadi kita harus tarik garis dari titik B ke D. Lalu abis itu tarik garis dari titik H menuju ke bawah antara perpotongan antara titik B dan D. Nah, di sini kita bisa menamakan titik T. Lalu tarik garis antara A menuju ke titik T. Nah, karena AH sama dengan AC, berarti AH itu disebut dengan garis bidang diagonal. Nah, berarti panjangnya sebesar 8 akar 2 cm. Kemudian AT itu adalah setengahnya dari AC. Jadi, 1/2 dikali 8 akar 2, hasilnya 4 akar 2 cm. Nah, selanjutnya adalah kita mencari panjang TH, yaitu dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar dari AH kuadrat minus AT kuadrat. Lalu kita masukkan nih angkanya. AH kuadrat berapa sih? Berarti 8 akar 2 kuadrat. AT berapa sih? Berarti 4 akar 2 kuadrat. Buka kurung, 8 akar 2 tutup kurung kuadrat minus buka kurung 4 akar 2 tutup kurung kuadrat. Nah, kemudian di sini bisa kita kalikan, yaitu 64 kali 2
dikurangi dengan 16 kali 2. Kemudian menghasilkan akar dari 128 dikurang 32 sama dengan akar dari 96. Kemudian bisa kita perkecil lagi menjadi akar 96, berarti akar dari 16 kali 6. Akar dari 16 itu berapa? 4. Jadi hasil akhirnya adalah 4 akar 6 cm. Jadi panjang proyeksi garis AH pada bidang BDHF adalah 4 akar 6 cm. Nah, itu dia tentang penerapan dimensi 3 dan penerapan proyeksi garis terhadap bidang dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat kalian mengerti dan bermanfaat bagi hidup kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!